بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itulah terjemahan kita. Dan ini berulang paling banyak di dalam kitab suci Al-Qur'an, Asmaul Husna ini. Bahkan mengawali seluruh surah-surah kecuali surat Taubah. Allah itu pengasih dan Allah itu penyayang. Karena itulah ini yang kemudian menjadi dominan di dalam ajaran Islam. Sehingga kita sering mengenal Islam rahmatan lil alamin. Bahwasanya Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Tidak hanya lil muslimin, tapi lil alamin. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan tafsir tentang siapakah hamba Allah yang pengasih dan penyayang itu. Sebagai sebuah gambaran besar bagi kita semuanya, bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala memposisikan dirinya pengasih dan penyayang, bahkan kemudian di dalam hadis qudsinya beliau mengatakan, atau Nabi bersabda, inna lillahi mi'ata rahmah, Allah itu punya 100 kasih sayangnya. Lalu kemudian diturunkan ke muka bumi ini hanya 1 saja. Jadi rahmat yang tersebar di seluruh dunia, di jagat raya, di alam semesta itu cuma 1. Yang kemudian manusia berbagi, hewan berbagi, suami istri berbagi, seluruh kita berbagi yang cuma 1 itu. Allah masih menyimpan 99 kasih sayangnya lagi kepada kita semuanya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala pengasih dan penyayang, dan itulah beliau menyebutkan tadi hadis Nabi, Allah punya 100 kasih sayang. Dalam hadis lain disebutkan, inna rahmati wasi'at ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku itu melampaui murkaku. Jadi yang dominan itu justru adalah kasih sayang Allah daripada ghadab, murka dan kemarahannya. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala murka, berarti kitalah yang kemudian bermasalah. Karena sesungguhnya yang dominan itu pada awalnya adalah rahmat dan kasih sayangnya yang melampaui ghadab, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Quran disebutkan rahimun, juga memiliki sifat itu. Islam kemudian juga rahmat. Dakwah itu rahmat, pernikahan itu rahmat. Ucapan kita tatkala mengucapkan salam adalah rahmat. Tatkala seorang anak menyayangi orang tuanya atau sebaliknya, man lam yarham la yurham, irhamu man fil ard. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana, kata Nabi. Bukan termasuk golongan kami orang tua yang tidak menyayangi anak-anak, lalu yang anak-anak tidak menghormati orang tua. Jadi seluruh turunan dari ajaran Islam itu memang isinya adalah rahmat dan kasih sayang itu. Namun orang Arab jahiliyah dulu paling anti dan menolak kata-kata Ar-Rahman dan Rahim ini. Mereka sangat anti dan tidak mau. Hal itu dibuktikan tatkala terjadi perjanjian Hudaybiyah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin masuk kota Mekah, tapi kemudian pada saat itu tidak diperbolehkan. Lalu kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah bahwa umat Islam harus menunda. Pada proses perjanjian itu, Nabi meminta di dalam surat itu agar ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mereka menolak.
Mereka mengatakan kami nggak kenal itu Tuhan yang pengasih dan penyayang itu. Kami nggak kenal itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau taktub Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Kalau Allah mereka nggak masalah. Tapi kalau Ar-Rahman Ar-Rahim mereka nggak mau. Nah, berarti mereka punya Tuhan yang sebetulnya adalah penuh dengan angkara murka. Kalau mereka menolak Allah yang pengasih dan penyayang itu. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala meminta kepada mereka masyarakat Arab pada saat itu untuk sujud kepada Ar-Rahman. Wa idza qila lahum usjudu lir-Rahman qalu wa mar-Rahman. Bila dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Ar-Rahman, mereka menjawab wa mar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Nah, jadi sejak awal Tuhannya orang jahiliyah itu mereka sangat jauh dari sifat pengasih dan penyayang. Bahkan mereka menolak tadi dalam perjanjian Hudaybiyah dan juga termasuk tatkala diminta untuk sujud kepada Ar-Rahman, justru mereka mengatakan wa mar-Rahman. Siapa itu Ar-Rahman? Nah, oleh karena itulah turun ayat yang menjelaskan kepada kita semuanya tentang siapa hamba Ar-Rahman itu. Sehingga Nabi menganjurkan seorang ayah untuk memberikan nama anaknya Abdullah atau Abdur Rahman, untuk mempopulerkan ini semuanya. Dalam surah Al-Furqan ayat 63 dijelaskan, tatkala orang-orang jahiliyah mempertanyakan siapakah Ar-Rahman itu, justru dijawab oleh Al-Quran dengan mengenalkan hambanya yang Rahman itu seperti apa. Kalau hambanya saja seperti ini, bagaimana dengan Nabi yang sejak awal memiliki sifat Rahim, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim tersebut. Sehingga agar menjadi jelas di benak kita, tatkala ada orang namanya Abdurrahman, maka ini sesungguhnya dia telah menyematkan di dalam dirinya beberapa sifat yang didefinisikan secara detil oleh Quran. Sehingga dia tidak lagi menjadi orang yang sembarangan. Wah, nama saya Abdurrahman ini. Dan ternyata dirinci dalam Quran seperti apakah sifat ibadur Rahman itu. Dan itu dicantumkan dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai terakhir dari surah Al-Furqan ini, yaitu ayat yang ke-77. Jadi luar biasa definisi tentang Abdurrahman itu. Nah, nomor satu adalah wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang pemurah itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Jadi hamba Ar-Rahman itu jalan dia aktif. Jadi dia bukan mendekam diri di rumah, lalu kemudian saya ingin jadi orang soleh, saya ingin jadi orang baik, lalu kemudian dia tidak punya aktivitas. Nabi SAW menggambarkan orang beriman itu bukan orang yang berdiam diri di rumah, lalu kemudian berusaha menghindar dari konflik, dari masalah. Enggak begitu. Kata Nabi, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang gaul sama orang lain, yukhalitun nas, dia berbaur dengan banyak orang, wa yasbir, lalu dia mampu sabar atas gangguan mereka, itu jauh lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan orang lalu nggak mampu sabar. Nah, konsekuensi yukhalitun nas, bergaul dengan orang itu pasti kita diganggu.
Itu resiko yang harus dihadapi sebagai efek dari interaksi. Karena tatkala kita berinteraksi dengan siapapun, entah kita kemudian membuat orang lain sengaja atau tidak sengaja tersakiti, atau orang lain yang justru kemudian menyakiti kita. Kita tidak usah bicara jauh-jauh. Di dalam rumah tangga kita sendiri, kita pasti punya masalah. Nah, disitulah kemudian kita diminta untuk bersabar atas seluruh gangguan atau cobaan yang sedang kita alami. Nah, oleh karena itulah, ciri yang pertama dari ibadur rahman ini adalah yamshuna 'alal ard. Mereka jalan di muka bumi, tapi jalannya itu dengan rendah hati, nggak sombong dia. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat yang kedua adalah tatkala ada orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, qalu salama. Nah, jadi sekali lagi, yang kita hadapi di dalam pergaulan itu belum tentu orangnya cerdas. Yang kita hadapi dalam pergaulan itu belum tentu semuanya orang baik. Tapi bisa saja kita menemukan orang yang sejak awal digambarkan oleh Quran, dia bicara dengan kita, khotabahumul jahilun. Yang bicara dengan kita itu orang-orang jahil. Nah, orang jahil itu nggak punya ilmu. Orang nggak punya ilmu itu akhirnya dia berbicara tanpa dasar. Dan kita diminta untuk tidak meladeni mereka. Tapi justru Quran mengatakan qalu salama. Ucapkanlah kata-kata yang justru mengandung keselamatan. Bahkan disebutkan dalam tafsir, bisa saja orang jahil itu mengumpat, maka jangan balas dengan umpatan. Nah, sekarang era medsos, era media sosial. Sebagian orang kemudian tidak punya banyak pikiran, langsung share saja. Nah, disitulah kemudian kita harus memiliki kemampuan diri untuk mengendalikan, untuk tidak mudah men-share juga, membalas, atau kemudian justru membumbui sesuatu dengan hal yang kemudian tidak ada unsur keselamatan tadi. Bahkan Nabi pernah bersabda, Allah memberikan kepada seseorang itu bagian dari surga, di antaranya karena faktor tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Dia menjauhi perdebatan sekalipun dia benar. Dia tahu dia benar, dia tahu apa yang dia perjuangkan itu, dia sampaikan itu benar. Tapi karena nanti akan memunculkan perdebatan, tarakal mira'. Dia meninggalkan perdebatan itu wa in kana muhiqqan, sekalipun dia benar. Nah, oleh karena itulah berdebat itu metode dakwah yang paling terakhir yang mesti kita gunakan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik." Ajaklah orang ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara yang bijak. Wal mau'izatil hasanah, nasihat, dan bukan sembarangan nasihat, tapi mau'izahnya hasanah, nasihatnya baik. Jadi hikmah, nasihat yang baik. Baru yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Kalau nasihat harus baik. Kalau berdebat tidak cukup baik, harus lebih baik. Nah, sekarang kita banyak berdebat, itu kita gunakan di awal dalam sebuah dialog. Padahal dalam Quran debat itu paling terakhir, dan itu pun kalau engkau bisa menjamin caranya adalah dengan cara yang lebih baik. Billati hiya ahsan. Jadi sekali lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membalas perbuatan jahil, melainkan dengan kesabaran dan juga dengan sikap lemah lembut. Bahkan mereka mengucapkan kata-kata yang benar. Jangan membalas keburukan dengan keburukan, hok dengan hok, menghina dan merendahkan orang, apalagi ini era sebentar lagi pemilu.
Pemilu itu kalau tidak hati-hati memasyarakatkan pemilu dan memilukan masyarakat. Jadi masyarakat bisa pilu nanti. Ya, ada yang sangat tersakiti hatinya. Nah, apalagi kemudian dia punya calon yang digadang-gadang akan jadi pemimpin dan seterusnya. Lebih baik kita bicara tentang kinerja, tentang program. Itu yang ditonjolkan daripada membahas masalah pribadi, yang terkadang masalah pribadi ini setiap orang pasti punya aib. Tidak usah dicari sekalipun aibnya. Tidak usah dicari. Aib kita ini pasti ada. Apalagi kalau sejak awal mencari aib atau dibayar untuk nyari aib orang. Itu masalahnya. Tidak usah dicari, aib itu pasti ada. Apalagi ada orang yang mencari. Apalagi lalu dibayar untuk mencari. Ya pasti dapat. Nah, hal-hal seperti ini lebih baik kita jauhi. Yang selanjutnya adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Orang-orang yang melalui malam hari mereka dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Yabituna li rabbihim. Artinya mereka melakukan salat tahajud qiyamul lail. Nah, oleh karena itulah tahajud atau qiyamul lail itu diantara sifat ibadur rahman yang ketiga. Bahkan disebutkan dalam surah Muzammil bagaimana tahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muzammil qumil lail. Wahai yang asik berselimut, bangun malam. Nisfahu, separuh malam. Nah, separuh. Jadi malam dibagi separuh. Awinkus minhu qalil. Kurangi dikit. Auzid alaih. Atau tambah lagi waktunya. 2/3, sepertiga. Warattilil Qur'ana tartila. Lalu baca Quran dengan tartil. Kenapa ini diperlukan? Karena tahajud itu adalah senjata i'dadur ruhi, kesiapan rohani seseorang. Karena di dalam siang harinya dia berhadapan dengan banyak orang yang sebagian orang itu melecehkan dia. Tadi disebutkan ada orang-orang bodoh, ada orang yang ganggu. Kalau dia tidak punya backup rohani yang kuat, salah satunya dengan sholat tahajud atau tilawah Quran, maka dia akan mudah putus asa. Karena itulah tatkala menceritakan bagaimana qiyamul lailnya Nabi, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Kenapa? Inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila. Karena kami akan membebani engkau wahai Muhammad dengan perkataan yang berat. Nabi itu sudah diminta untuk berdakwah kepada masyarakatnya. Masyarakat belum tentu bisa menerimanya. Karena itu ini sebuah beban yang berat. Dakwah itu beban yang berat, menyampaikan kepada umat. Umatnya juga belum tentu bisa menerima. Disitulah kemudian peran sholat tahajud itulah yang menenangkan dan juga mengokohkan. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabahan tawila. Karena di siang hari itu kita punya banyak masalah dan problem. Nah, orang kalau kemudian tidak punya backup rohani yang kuat, salah satunya dengan salat tahajud, maka dia akan mengalami kelemahan-kelemahan, bahkan kemudian dia bisa putus asa. Sehingga orang perlu backup. I'dadur ruhi namanya. Nah, oleh karena itulah hamba Ar-Rahman ini menjadikan sebagian malamnya adalah untuk sujjadan wa qiyamah. Untuk qiyam dan sujud, mereka menyisihkan sebagian waktu mereka adalah untuk qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjat bihi. Pada sebagian malam bertahajudlah engkau.